Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bertemu kembali dengan Bu Nilam dalam pembelajaran tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Hewan merupakan salah satu makhluk hidup selain manusia dan tumbuhan. Berdasarkan golongannya, hewan dibedakan menjadi 5 macam. Ada unggas, aves, reptil, mamalia, dan amfibi. Yuk kita bahas satu persatu. Unggas adalah hewan ternak yang berkembang biak dengan cara bertelur, yang dimanfaatkan atau diambil telurnya, dagingnya, dan juga bulunya. Contohnya ada ayam, bebek, angsa, itik, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke aves. Aves merupakan kelompok burung yang memiliki ciri-ciri seperti tubuhnya tertutup oleh bulu, mulutnya disebut dengan paruh, memiliki 2 kaki, bernafas dengan paru-paru, dan dibantu dengan pundi-pundi udara pada saat terbang. Nama lain dari pundi-pundi udara disebut juga kantung udara. Kemudian berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya adalah burung elang dan burung raja wali. Kemudian ada mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui dan melahirkan. Ciri-ciri dari mamalia adalah kulitnya ditutupi oleh rambut, memiliki kelenjar susu, bernafas dengan paru-paru, memiliki daun telinga kecuali lumba-lumba. Berkembang biak dengan melahirkan. Contoh dari mamalia adalah kucing, sapi, dan lumba-lumba. Kemudian ada reptil. Reptil adalah hewan yang berjalan dengan melata atau merayap. Ciri-cirinya adalah memiliki sisik, bernafas dengan paru-paru, berkaki 4, berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Contohnya adalah katak, buaya, dan ular. Lalu ada amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di 2 alam. Ciri-cirinya adalah tubuhnya berlendir, bermetamorfosis sempurna, berkembang biak dengan cara bertelur, dan sebelum bermetamorfosis dia bernafas menggunakan insang. Setelah bermetamorfosis dia bernafas dengan paru-paru. Kemudian berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada ovipar yang disebut dengan bertelur. Yang kedua ada ovovivipar, yaitu berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Dan yang ketiga ada vivipar, yaitu berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan memiliki ciri yang sama dengan makhluk hidup yang lainnya. Salah satunya adalah mengalami pertumbuhan. Setiap hari hewan mencari makan dan minum sehingga ukurannya bertambah besar. Apakah kamu pernah memelihara ayam atau hewan yang lainnya di rumahmu? Bagaimana hasil perkembangbiakan hewan ternaknya? Yuk, mari sama-sama kita belajar untuk berhitung. Di sini ada sebuah contoh. Udin memiliki 2 ekor ayam jantan dan 2 ekor ayam betina. Setelah berkembang biak, masing-masing ayam Udin menetaskan telur sebanyak 11 ekor. Berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Nah, untuk menyelesaikan pertanyaan di atas, maka kita menggunakan operasi hitung perkalian. Udah tahu belum anak-anak apa itu perkalian? Ya, perkalian adalah bentuk penjumlahan berulang. Cara pengerjaannya bisa dengan menggunakan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan penjumlahan berulang, yang kedua dengan cara susun perkalian ke bawah. Maka jawaban dari pertanyaan di atas adalah cara yang pertama, 2. Udin memiliki ayam 2, kemudian menetaskan telur
menjadi anak ayam masing-masing 11. Maka 2 dikali 11. Penjumlahan berulangnya adalah 11 ditambah 11. Hasilnya adalah 22. Cara yang kedua menggunakan susun ke bawah. 11 dikali 2. Nah, ini kita kalikan satu-satu. Kita mulai dari belakang ya nak ya. 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian 2 dikali 1 yang depan sama dengan 2. Jadi hasilnya 22. Bisa dilihat dari cara yang pertama dan cara yang kedua hasilnya sama ya nak. Jadi anak ayam Udin semuanya berjumlah 22 ekor. Yang harus kalian ingat dalam operasi hitung perkalian ada 3 hal. Yang pertama, jika dikalikan dengan bilangan 0 maka hasilnya 0. Atau rumusnya adalah A dikali 0 sama dengan 0. Contohnya 15 dikali 0 sama dengan 0. 100 dikali 0 sama dengan, ya betul, 0 ya nak ya. Yang kedua, jika dikalikan dengan bilangan 1 maka hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Rumusnya adalah A dikali 1 sama dengan A. Contoh, 23 dikali 1 sama dengan 23. 57 dikali 1 sama dengan, iya betul, 57. Dan yang terakhir adalah sifat komutatif atau biasa disebut dengan pertukaran. A dikali B sama dengan B dikali A. Artinya mau dikerjakan di mana dulu, bilangan yang di depan atau yang di belakangnya, mau dibolak-balik hasilnya tetap sama. Contohnya 10 dikali 5 sama dengan 5 dikali 10. Yaitu 10 dikali 5 hasilnya berapa nak? Ya 50. Kalau kita tukar yang 5-nya di depan, 5 dikali 10 maka hasilnya iya 50. Jadi sama ya nak ya. Mau A kali B atau B dikali A hasilnya sama-sama 50. Oke anak-anak, pernahkah kamu mengamati motif hias yang berbentuk hewan? Yuk kita belajar motif hias. Sebelum kita berlatih membuat motif hias hewan, mari kita pelajari dulu macam-macam garis dalam motif hias hewan. Nah, macam-macam garis dalam motif hias terdiri dari 6 garis. Yang pertama adalah garis lurus mendatar yang biasa disebut dengan horizontal. Yang kedua ada garis lurus menurun yang biasa disebut dengan vertikal. Yang ketiga ada garis lengkung. Kemudian yang keempat ada garis bergelombang. Yang kelima ada garis patah-patah. Dan yang terakhir ada garis zigzag. Oke anak-anak, sekian penjelasan dari Bu Nilam. Mudah-mudahan apa yang Bu Nilam sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ya nak ya. Informasi yang penting untuk kalian bisa dicatat di buku catatan kalian sebagai bahan belajar kalian di rumah. Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.